Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang besar dan tersebar di seluruh wilayah mulai Sabang hingga Merauke. Kekayaan alam ini menjadikan Indonesia mempunyai peluang untuk mewujudkan kemandirian pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk Indonesia. Bahkan dapat menjadi negara pensuplai pangan bagi negara lain yang membutuhkan. Kemandirian pangan merupakan syarat mutlak agar kita mampu meraih kedaulatan pangan. Berarti kita harus meningkatkan lagi kapasitas dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral agar rakyat Indonesia hidup sehat, aktif, dan produktif. Untuk itu, Indonesia telah mencanangkan swasembada pangan nasional. Strategi pencapaian swasembada difokuskan pada komoditi padi, jagung, kedelai, daging, dan tebu. Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari ekspor dan substitusi impor produk pertanian, dicanangkan pula upaya peningkatan produksi yang difokuskan pada komoditas kakao, bawang merah, dan cabai. Kesuksesan pencapaian swasembada pangan memerlukan sinergi lintas sektor dengan berbagai perannya. Selama bulan November dan Desember 2014, Menteri Pertanian telah melakukan kerja lapang ke lebih dari 40 kabupaten di 13 provinsi di Indonesia. Kerja lapang ini untuk melihat langsung dan melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait seperti TNI AD dan BUMN yang menangani sarana pertanian guna mendukung target swasembada pangan. Beberapa kerja lapang juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain sinergi antar lembaga, terdapat 5 faktor pengungkit swasembada pangan, yaitu irigasi, benih, pupuk, penyuluhan, dan alat mesin pertanian. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian, kehilangan potensi produksi padi sebagai akibat dari kurang optimalnya kelima faktor pengungkit tersebut mencapai 20 juta ton gabah kering giling setiap tahunnya. Hasil identifikasi terhadap prasarana irigasi di berbagai wilayah mengindikasikan bahwa 46,03% jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mendapatkan sumber air yang memadai, sehingga petani hanya mampu menanam padi sebanyak 1-2 kali dalam setahun. Padahal untuk lahan beririgasi, indeks petanaman seharusnya dapat mencapai 3 kali tanam per tahun. Data BPS juga menunjukkan rumah tangga petani pada tahun 2013 turun dari 14,25 juta pada tahun 2003 menjadi 9,48 juta pada tahun 2013. Oleh karena itu, mekanisasi dan proses budidaya tanaman sampai panen dan pasca panen harus dilakukan dengan bantuan alat mesin pertanian. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mentargetkan swasembada pangan dicapai dalam 3 tahun ke depan. Untuk itu, dukungan anggaran dialokasikan dengan fokus pada upaya perbaikan irigasi, bantuan Alsintan berupa traktor dan Indojarwo transplanter, bantuan pupuk dan benih,
dan optimalisasi kegiatan penyuluhan kepada petani. Bulan depan dimulai kira-kira 35.000 hektar di sini aja. Total di Lampung 570 traktor berikan. Bobotnya ada 570 ton diberikan juga gratis. Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan varietas unggul yang telah disesuaikan dengan kondisi agroekosistem di berbagai wilayah untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Untuk komoditas padi, telah dilepas sekitar 254 varietas unggul baru padi dengan keunggulan produktivitas tinggi, umur genjah, tahan OPT, toleran kekeringan, rendaman, salinitas, suhu tinggi, dan naungan. Dengan luas lahan sawah Indonesia 13,2 juta hektar dan 90% petani telah menanam varietas unggul baru padi dengan peningkatan hasil 0,5 sampai dengan 1 ton per hektar pada tingkat harga 4 juta rupiah per ton. Maka kontribusi varietas unggul baru padi secara nasional sebesar 23 sampai 45 triliun per tahun. Badan Litbang Pertanian juga telah menghasilkan inovasi teknologi kalender tanam terpadu untuk memandu petani padi, jagung, dan kedelai. Khususnya dalam menentukan waktu tanam, dosis pemupukan, serta jenis varietas yang sesuai dengan wilayahnya sampai ke tingkat kecamatan. Kalender tanam terpadu tersebut dapat diakses melalui internet di alamat katam.litbang.pertanian.go.id maupun melalui SMS. Dalam hal teknologi budidaya, Badan Litbang Pertanian merekomendasikan cara tanam jajar legowo, yaitu cara tanam dengan lorong yang luas atau dikosongkan dan barisan berselang-seling sehingga mampu mengatur populasi tanaman agar jumlahnya optimal. Cara tanam jarwo dapat dilakukan dengan menggunakan alat tanam jarwo sederhana yaitu caplak ataupun dengan menggunakan mesin Indo Jarwo Transplanter yang merupakan hasil karya para perekayasa Badan Litbang Pertanian. Untuk memanen padi digunakan mesin mini combine harvester atau micro harvester yang sesuai untuk sawah dengan petakan sempit. Badan Litbang Pertanian juga telah menghasilkan inovasi teknologi untuk komoditas tebu, kakao, cabai, bawang merah, dan ternak. Saya ingin maksimal dalam waktu 3 tahun Indonesia harus swasembada, tidak boleh ditawar. Sesuai dengan program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan penerapan sinergi, harmoni, dan simplicity di semua sektor, maka swasembada pangan 2017 optimis diraih Kementerian Pertanian. Mari sukseskan pembangunan pertanian menuju swasembada pangan 2017.